Cara mengganti komstir Honda PCX ya. Pertama kita lepas dulu cover bodi bagian depan ini menggunakan obeng plus ya. Kita congkel dikit dan tarik ke bawah. Nah, sudah terlepas ya. Lalu kita lepas visornya di sini menggunakan kunci L5. Terus selanjutnya yang atas menggunakan kunci T10 ya. Oke, lepas visornya. Nah, selanjutnya di sini ada klip ya. Ada dua kanan kiri, di atasnya juga ada. Kita lepas semuanya. Nah, di bagian pojok sini juga ada ya. Selanjutnya kita lepas bagian cover hitam ini. Nah, sudah terlepas. Lalu di sini buka dashboardnya. Ada baut plus di bagian kiri sini ya, sama kancingan klip. Kita congkel dan lepas seperti ini. Selanjutnya kita lepas seperti ini. Nah, di dalamnya ada obeng plus ya, atau baut plus. Kita lepas keduanya, ada dua. Ini menggunakan obeng pendek ya. Nah, kita buka dulu tutupnya. Di sini juga ada baut plus ya. Ada kancing klip juga. Kita lepas dulu kancingnya. Nah, ada baut plus juga di bagian bawah. Baik, setelah terbuka kita lepas dashboardnya atau dudukan di kunci kontak ini. Di sebelah kiri ada obeng plus juga atau baut plus. Nah, ini udah terlepas ya. Lanjut lepas baut di bagian sini ya. Ini tutup dek atas atau speedo ya. Ada dua, kiri sama kanan, menggunakan obeng plus ya. Nah, di sini juga ada baut plus juga. Selanjutnya dilepas seperti ini, sama halnya seperti kiri tadi ya, ada baut di bagian dalam ini. Ini cara paling praktis ya, jadi tidak bongkar semua cover bodinya. Nah, kita lepas speedonya. Selanjutnya di sini lepas juga cover bagian stang ini ya, yang kecil ini, menggunakan kunci L juga. Lanjut kita buka dudukan stangnya menggunakan kunci L6 ini. Kita congkel dulu tutupnya dan kendorin semua bautnya ya. Nah, kita lepas racernya. Tinggal dibuka ya stangnya. Nah, sudah terlepas. Hati-hati, ini harus dilambarin ya kalau kena lampu ya, biar nggak lecet. Baik, setelah terbuka tinggal buka dudukan stang ini ya, menggunakan kunci 14 sama 17 ya yang belakang. Nah, sudah terlepas. Kita lepas bautnya dan tinggal dibuka aja dudukannya. Lanjut lepas mur di bagian T ya. Nah, ini murnya udah terlepas. Lalu kita buka dulu bagian bawahnya. Kita lepas bagian pengeremannya ya. Nah, di sini ada dudukan baut selang rem juga. Kita lepas as rodanya. Kita ganjel dulu ya. Selanjutnya lepas rodanya. Lepas juga spakbornya ya, menggunakan kunci 10. Di bagian dalam ada 4 baut. Nah, sudah terlepas spakbornya. Selanjutnya tinggal kendorin aja mur komstir yang bagian bawah ya. Dan ini udah terlepas, tinggal tarik ke bawah. Ini udah terlepas ya T-nya. Baik, selanjutnya kita ganti ya komstirnya. Ini alat-alat saya bikinan sendiri ya, cuma memanfaatkan pipa atau asok bekas yang saya sambung las ya. Kita buka komstir bagian atas dulu. Lalu untuk komstir bagian bawah diketoknya dari atas seperti ini. Nah, sudah terlepas, bersihkan dulu, lalu pasang. Sebelumnya dikasih grease ya, pasang komstir yang barunya dan diketok ya. Ini alatnya bikin sendiri ya, dari komstir bekas sama asok bekas ya. Nah, setelah itu tinggal dipasang ke bagian bawahnya. Kita amplas dulu ya, karena baret bagian dalamnya. Lalu dibersihkan dan dikasih pelumas agar mudah ya masuknya. Selanjutnya pasang komstir yang bagian bawah, ketok dulu ya. Lalu tinggal ketok. Saya menggunakan alat bikinan sendiri ya, nih ya, pipa sama komstir bekas juga. Nah, sampai mepet. Setelah itu kita pasang ke bagian T-nya. Ini lepas dulu komstir yang di T-nya, tinggal ketok aja menggunakan obeng atau pipa ya. Nah, kita pasang komstir yang baru. Ini buat landasan yang bekasnya.
Untuk ngetoknya menggunakan pipa ya, diameter dalam 37 untuk pipa yang saya pakai tadi. Oke, lepas bekasnya dan ini kita kasih grease ya. Selanjutnya pasang dulu sealnya dan pasang kotrinya ya. Lalu dikasih pelumas atau grease juga. Ini untuk kotrinya saya menggunakan cangkang yang lamanya becek ya. Selanjutnya kita pasang bagian atasnya. Kita lumasin dulu atau kasih stempet grease paslin ya. Lalu pasang kotrinya, kasih pelumas lagi biar awet. Selanjutnya pasang tutupnya. Oke, selesai. Untuk yang bagian bawah kita lumasin grease juga. Selanjutnya tinggal dipasang aja T-nya ya. Ditekan ke atas dan dipasang mur bagian atasnya. Oke, setelah itu tinggal dikencangkan sedikit ya. Ini intinya tidak berat stangnya dan tidak oblak ya. Lalu pasang mur bagian atasnya dan dikencangkan ya. Ini ditahan biar tidak muter. Nah, kita pastikan kenceng ya. Selanjutnya setelan yang pas itu enteng ya stangnya dan tidak oblak. Oke, setelah itu pasang kembali dudukannya dan pasang bautnya ya. Dikencangkan menggunakan kunci 14 yang depan, yang belakang ditahan menggunakan kunci 17. Oke, selesai. Pasang kembali stangnya dan pasang dudukan atau risernya. Lalu dikencangkan ya menggunakan kunci L6. Oke, selanjutnya di sini kawatnya kita tekuk kembali ke dalam ya. Tadi untuk melepas kabel dan pasang cover kecil ini. Ini pemanis stang ya, tutup bagian atas stang. Lalu kencangkan menggunakan kunci L5. Selanjutnya pasang kembali penutupnya atau penutup risernya. Selanjutnya pindah ke bagian bawah, pasang dudukan selang remnya, pasang kembali spakbornya ya, dan dikencangkan menggunakan kunci 10. Oke, setelah itu pasang kembali rodanya dan pasang asnya ya. Kencangkan menggunakan kunci 19 dan ini ada variasi ya, tutup kembali. Oke, selesai untuk bagian roda, pasang kembali dudukan kalipernya dan kencangkan ya. Lalu pasang juga dudukan selangnya. Oke, setelah selesai kita tes jalan ya. Ini intinya stangnya tidak berat dan tidak oblak ya. Oke, lanjut saya tes jalan dulu. Oke, setelah dites jalan aman ya, stang enteng dan tidak oblak. Selanjutnya pasang kembali soket speedometer. Kita tes dulu ya, lampu-lampu panelnya harus dipastikan nyala. Lalu tinggal pasang kembali ke dudukannya ya, sepedonya. Nah, di sini ada knocknya, tinggal ditekan aja ke bawah. Pasin kiri kanannya. Oke, setelah itu kita pasang kembali ya baut-bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Di sini baut yang di dalam cover, terus yang di bagian atas ini jangan lupa ya. Lalu di bagian cover kanan juga jangan sampai lupa. Setelah terpasang tinggal ditekan kembali ya sampai ngenok. Nah, di sini juga ada baut, ada klip juga. Lalu pasang cover bagian belakang stang ini ya. Lalu pasang kembali bautnya di bagian kiri ini. Tutup kembali ya. Di bagian dalam sini juga ada baut plus ya. Ada klipnya juga dan tutup kembali. Baik, selanjutnya pasang kembali cover bagian depan ini ya, yang warna hitam ini. Pasin di duduk-dudukannya sampai ngeklik ya. Selanjutnya pasang kembali klip-klipnya. Di sini untuk platnya minta diganti ya. Sudah terpasang. Selanjutnya pasang kembali visornya. Pasin di dudukannya, pasang ke 4 bautnya ya. Nah, selanjutnya terakhir tinggal dipasang kembali ya cover bagian depan ini, pasin di dudukannya sampai ngeklik ya. Selanjutnya pasang kedua bautnya.
Nah, ini udah selesai ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum mengikuti klik tombol ikuti, yang belum subscribe klik tombol subscribe ya, agar bisa mengetahui video tutorial saya selanjutnya.